Apa kabarnya di hari ini? Kakak harap kita semua terus dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini, di hari Minggu ini kakak masih mau mengundang adik-adik di rumah untuk beribadah kepada Tuhan, beribadah sekolah minggu di minggu ini. Tapi sebelumnya kakak mau terus ingatkan adik-adik untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan terus berdoa kepada Tuhan sehingga kita semua dilindungi oleh Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu. Jadi semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih diizinkan untuk beribadah. Meskipun di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, sehingga dalam ibadah ini kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian untuk membuka ibadah kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita bunyi satu kali lagi. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak persilahkan adik-adik untuk duduk dan kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan puji ini satu kali lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan pimpin kami, berkati hati kami, siapkan hati dan telinga kami ya Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Sudah dapat? Nah, di sini judul perikopnya adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Nah, nanti adik-adik bisa baca isi lengkapnya di rumah ya masing-masing. Sekarang kakak mau cerita dulu nih. Tadi judul perikopnya adalah tentang perumpamaan orang-orang yang berdalih. Apa sih berdalih itu? Ada yang tahu nggak? Berdalih itu artinya bikin-bikin alasan, cari-cari alasan karena nggak mau melakukan sesuatu. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Adik-adik di sini ada yang pernah pergi ke pesta nggak? Pernah ya, kakak juga pernah. Adik-adik pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun, pesta pernikahan, atau pesta yang lainnya ya. Nah, biasanya kalau di pesta itu ada apa sih? Ada makanan, betul nggak? Ada minuman, terus hiasan-hiasan ya, pokoknya yang bagus-bagus, ruangannya dihias-hias. Terus ada apa lagi? Pokoknya semua orang yang ada di sana bersukacita nggak? Bersukacita, semuanya senang ikut di pesta. Nah, adik-adik, hari ini kakak dari perikop ini mau cerita tentang seorang raja. Rajanya ini sangat kaya raya. Dia memiliki semua harta, dia memiliki harta yang sangat banyak. Dia juga punya istana yang sangat megah sekali. Nah, raja ini adik-adik sangat kaya dan juga baik hati. Karena dia punya semuanya dan dia sangat mengasihi semua orang, mengasihi teman-temannya, dia mau berbagi kekayaannya itu dengan teman-temannya. Makanya suatu hari raja ini mau mengadakan sebuah pesta. Nah, adik-adik, di pesta ini raja ini mengadakan pesta karena apa? Karena dia sangat mengasihi orang-orang yang sangat dikasihinya, mengasihi teman-temannya. Dia mengundang teman-temannya untuk datang ke pesta, untuk berbagi makanan, berbagi sukacita. Pokoknya harus bersukacita semuanya. Nah, adik-adik, raja ini menyuruh hambanya, "Hai hambaku, kamu undang ya semua teman-temanku supaya datang ke pesta." Lalu hamba itu melakukan apa yang disuruh rajanya. Dia datang ke rumah teman-teman raja ini untuk mengundang mereka semua datang ke pesta. Lalu setelah diundang ke pesta itu, teman-teman ini berjanji untuk datang ke pesta sang raja. Rajanya seneng gak? Oh, tentu seneng karena teman-temannya janji mau datang ke pesta raja. Nah, adik-adik, pada saat hari pestanya tiba, semuanya disiapkan. Meja besar, panjang sekali mejanya karena istananya sangat besar, istana rajanya. Di mejanya ini disiapkan semua makanan yang enak-enak. Makanan yang enak, minuman yang enak, kue-kue, semua yang enak-enak ada di meja makan raja ini. Ada ayam goreng, daging, ada sayur-sayur, buah-buah, minuman yang enak, air anggur, semuanya lengkap ada di meja sang raja. Semuanya disiapkan, ruang-ruangan juga dihias-hias supaya orang yang datang ke sana merasa bersukacita datang ke pesta sang raja. Lalu ketika semuanya udah siap nih adik-adik, makanannya siap, ruangannya siap, raja ini menyuruh hambanya, "Hai hambaku, kamu harus datang ke rumah masing-masing temanku untuk menjemput mereka datang ke istana, ke tempat pestanya." Akhirnya hambanya melakukan apa yang dilakukan raja. "Baik Tuan, saya akan menjemput para tamu undangan.
kata hambanya. Kemudian hamba ini langsung dia pergi ke rumah tamu undangan yang sudah berjanji mau datang ke pesta itu, adik-adik. Lalu ia datang ke rumah tamu undangan yang pertama, ke rumah teman raja ini yang pertama. Dia datang lalu mengetuk pintu. Tok 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 tok. Lalu dibukakan oleh teman sang raja ini yang pertama. Kemudian kata hamba itu kepada teman raja ini, "Ya Tuan, pestanya sudah siap. Semuanya makanannya sudah siap. Sekarang Tuan, marilah datang ke istana raja untuk mengikuti pesta." Tapi adik-adik, kata teman raja yang pertama ini, apa jawabannya? "Aduh, maaf ya, saya nggak bisa datang. Gimana ya? Saya baru beli tanah, beli kebun, beli ladang. Saya mau ke sana dulu, mau ngelihat ladang saya. Jadi saya nggak bisa ikut pesta. Aduh, maaf ya," kata teman raja itu, adik-adik. Ya, ternyata dia nggak bisa datang. Akhirnya hamba ini sedih. Kemudian dia pergi ke rumah teman raja yang kedua. Tuk, 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 tuk. Kemudian dia mengetok pintu rumah teman raja yang kedua ini, tamu undangan yang kedua. Tok, 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 tok. Kemudian dibukakan dia pintunya. "Ada apa ya?" Lalu kata hamba itu, "Tuanku, teman raja, pestanya sudah siap. Sekarang Anda bisa mengikuti pesta. Ayo datang ke istana," kata hambanya. Kata teman raja yang kedua, ternyata adik-adik, dia nggak bisa juga. "Aduh, maaf ya, tolong bilangin sama raja ya. Saya minta maaf, saya nggak bisa datang. Saya baru beli sapi, baru beli lembu-lembu. Saya harus melihat sapi-sapi saya, lembu-lembu saya. Maaf ya, saya nggak bisa datang, maaf sekali," kata teman raja yang kedua. Akhirnya hamba ini sedih. Kemudian dia pergi ke rumah teman raja yang ketiga. Lalu dia pergi ke sana. Tuk 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 tuk. Kemudian dibukakan pintunya oleh teman raja yang ketiga. Lalu hamba ini sama seperti tadi, bilang, "Ya Tuan, pestanya sudah siap. Silakan datang ke istana untuk mengikuti pesta raja." Wah, gak bisa. Saya gak bisa datang. Aduh, gimana ya? Saya baru aja nikah nih sama istri saya. Saya gak bisa datang ke pesta raja. Maaf ya, saya gak bisa datang, gak bisa menepati janji, kata teman raja yang ketiga. Udah 3 tamu undangan, semuanya menolak untuk datang ke istana untuk mengikuti pesta. Padahal pestanya sudah siap, makanannya sudah siap. Tapi tidak ada yang bisa datang ternyata adik-adik. Lalu hamba ini menjadi sedih. Dia kembali ke istana dengan hati yang sedih. Kemudian dia datang sama raja dengan takut-takut karena nggak ada yang mau datang ke pestanya raja. Lalu dia bilang sama rajanya, "Ya Tuan Raja, saya sudah mengunjungi semua tamu undangan, tapi semuanya menolak untuk datang ke istana karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa menghadiri pesta, Tuan Raja." Lalu adik-adik, raja ini menjadi sangat marah. Dia sedih, dia kecewa sekali karena teman-teman yang udah janji mau datang ke pestanya ternyata gak bisa datang. Ternyata sibuk sama urusan masing-masing dan lupa kalau misalnya hari itu ada pesta di istana raja. Lalu karena raja ini sedih dan marah, dia bilang sama hambanya, "Sekarang hambaku, kamu harus pergi. Kamu harus pergi ke jalan-jalan dan ke seluruh sudut-sudut kota. Semua orang-orang yang kamu temui, orang miskin, orang yang kakinya pincang, orang yang lumpuh, orang yang buta, kamu harus mengundang mereka semua untuk datang ke pestaku. Mereka semua boleh datang ke rumah ini dan menikmati santapan makanan yang sudah kita sediakan. Tapi kamu harus ingat, teman-temanku tadi yang menolak datang tidak boleh masuk ke dalam ke istana, tidak boleh menikmati makanan yang sudah kita siapkan." Akhirnya hamba ini menurut.
"Baik Raja, saya akan mengundang semua orang-orang yang saya temui di jalan untuk ikut ke dalam pesta raja hari ini." Kemudian hamba itu pergi keluar istana. Dan di jalan-jalan adik-adik, dia menemui orang-orang miskin, orang-orang yang pincang, lumpuh dan buta tadi. Kemudian hamba ini mengundang mereka semua untuk datang ke istana. "Hai semua orang, kalian diundang oleh raja untuk menghadiri pesta. Di sana sudah disiapkan makanan yang enak. Kalian bisa datang ke rumah raja, ke istana raja untuk menghadiri pesta tersebut dan menikmati pesta tersebut bersama-sama dengan raja." Lalu orang-orang ini pada mau nggak ya adik-adik? Tentu saja mereka mau. Mereka senang sekali. Mereka bersyukur sekali. Kenapa adik-adik? Karena mereka nggak pernah diundang untuk ikut ke pesta sebelumnya. Maka dari itu mereka sangat bersyukur karena raja mau mereka datang ke rumahnya. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang gak punya teman, gak ditemenin sama orang-orang. Mereka hidupnya selalu sendirian. Tapi raja mau berbaik hati. Raja mau mengundang mereka semua untuk datang ke dalam istana dan menikmati makanan yang sudah disediakan raja. Akhirnya hamba raja ini mengantar semua orang yang ia temui di jalan itu ke istana raja. Dan di sana adik-adik, mereka menikmati semua makanan-makanan yang enak tadi. Ada apa aja tadi? Yang goreng, sayur, buah, semua yang enak-enak. Mereka menyantap makanan dan minuman yang ada di istana raja. Lalu raja tersebut turun. Dia sangat senang melihat orang-orang menikmati makanan yang sudah disediakan. Dia sangat senang berbagi dengan orang-orang tersebut. Tapi adik-adik masih ingat gak tadi rajanya bilang apa ke hambanya? Ke yang udah nolak untuk datang. "Pokoknya hambaku, semua orang teman-temanku yang sudah menolak datang, mereka tidak boleh masuk dan tidak boleh ikut menyantap makanan yang ada di sini." Nah adik-adik, sama seperti raja di cerita tadi, Bapa di sorga mau kita anak-anaknya dekat dengan Dia, menikmati hidup yang dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin memanjakan kita dengan pemberian-pemberiannya yang baik, dengan berkat-berkat Tuhan yang baik. Adik-adik bisa sebutin gak pemberian Tuhan yang baik yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari? Contohnya matahari, bulan, bintang, ada pohon-pohon, ada burung di udara, ada hewan-hewan, ada makanan dan minuman yang bisa kita santap setiap hari. Itu semua adalah berkat Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu berbicara kepada Tuhan dengan berdoa dan juga mendengarkan suara Tuhan dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan juga baca Alkitab. Adik-adik, mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita dan kita mau hidup dekat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar bahwa Tuhan ingin kami semuanya mendekat dan hidup dekat dalam Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan mau hidup dekat dengan kami dan mau membagikan berkat-berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, tolong kami agar kami selalu rindu untuk berbicara kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mendengarkan suara Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu ini PR-nya adalah membuat sebuah undangan. Siapa di sini yang kalau temennya ada pesta dapat undangan? Nah, adik-adik sekarang kakak ajak untuk buat undangan
Boleh di kertas biasa, boleh dihias-hias. Nanti di dalamnya adik-adik tulisin sebuah ayat dari Yohanes 16 ayat 27. Dari Yohanes 16 ayat 27. Bunyinya seperti ini. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah, nanti tulisan kamunya adik-adik ganti dengan nama adik-adik sendiri. Oke, jangan lupa difoto kemudian dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.